Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Gibran, tentang kebaikan manusia aku bisa bicara, namun tidak mengenai kejahatannya. Sebab apalah kejahatan itu selain kebaikan juga yang tersiksa oleh lapar dan hausnya sendiri. Sebenarnya jika kebaikan itu kelaparan, dia akan mencari makanan walau sampai ke lorong kegelapan. Dan apabila dahaga, ia akan minum walau yang direguknya air beracun. Engkau benar apabila engkau berusaha memberikan dirimu. Namun engkau bukannya jahat apabila engkau masih mencari untung bagi dirimu. Sebab pencari untung diibaratkan hanya sekedar menghisap susu ibu bumi bagaikan akar. Jadi kejahatan itu katanya Gibran sebenarnya nggak ada. Yang ada itu kebaikan yang tidak menemukan wadahnya. Yang kehausan dan kelaparan itu maksudnya kehilangan konteksnya. Bunuh orang itu kalau konteksnya pas ya boleh. Bunuh orang untuk kisos, bunuh orang untuk dalam waktu peperangan, nyawamu terancam. Dia baik, tapi begitu kehilangan konteks, dia jadi jahat. Dalam rangka terorisme, dia jadi kejelekan. Minum, lupa ya saya tadi nggak minum. Minum ini kebaikan, tapi kalau konteksnya tidak pas, dia bisa jadi kejelekan, kejahatan. Konteksnya tidak pas itu bisa misalnya berlebihan, porsinya kebanyakan, dia akan jadi kejahatan. Kenapa tadi makan gula itu kok terus dianggap jelek? Karena awalnya kita melakukan kejahatan dengan gula, kokean, sampai melahirkan diabetes. Jadi terus yang semula itu janjinya baik, terus gula jadi jahat. Bukan karena gulanya yang jahat, tapi konteksnya yang ganti sekarang. Karena kemarin kamu berlebih-lebihan sih. Tidak ada gula jahat itu. Ngerokok itu ya jahat, cuma kan dia tidak jahat pada dirinya sendiri. Kalau kamu ngerokoknya sehari cuma setengah dalam rangka apa? Mungkin ya enggak masalah. Cuma kamu ngerokoknya kan oke, lebih banyak daripada nafasmu. Ya mesti wae ngerusak. Gitu loh. Ngerokok itu kan baik-baik saja asal enggak dibakar. Itu namanya ngemut. Oke. Jadi buah pohon tak mungkin berkata pada akarnya, jadilah seperti aku yang masak dan ranum ini, senantiasa memberikan kelimpahan hasilnya. Sebab bagi sang buah, memberi adalah kebutuhannya, sedang bagi sang akar, menerima adalah kebutuhannya. Jadi apa-apa harus sesuai porsinya dan proporsinya, baru itu baik. Oke, terus doa. Katanya Gibran, kalian berdoa di saat kesulitan dan membutuhkan. Alangkah baiknya kalian pun berdoa di puncak kegirangan. Dan di hari-hari rizkimu sedang berkelimpahan. Dan bila engkau dapat merasa nyaman, bila sempat mencurahkan kegelapan hatimu ke haribaan angkasa, maka engkau pun dapat merasa nyaman, memancarkan fajar merekah di hatimu ke cakrawala raya. Jadi berdoa itu nggak usah nunggu susah. Menyampaikan terima kasih pada Allah, ya sampaikan aja lewat doa. Doa itu kan komunikasi kita yang paling dekat sama Allah. Jadi di hari rezekimu sedang banyak, ya sampaikan pada Allah. Minta Allah rezekimu barokah, bermanfaat, tidak sia-sia. Kan nggak ada yang nggak bisa diminta dari Allah. Tidak harus nunggu sumpek. Kamu dapat nilai A pun berdoalah, ya Allah semoga nilai A ini membantu masa depanku. Semoga nilai A ini barokah. Semoga nilai A ini tidak cuma membahagiakanku tapi juga. Itu berdoa. Apalagi dapat nilai E. Ya kan?
Jadi ndak harus nunggu sedang. Kamu kaya berdoalah, miskin juga berdoalah. Hujan berdoalah, kemarau juga berdoalah. Kalau engkau memasang telinga pada kesucian malam, engkau akan mendengar mereka. Mereka ini alam semesta, bicara dalam kebisuan. Alam semesta aja secara konstan katanya Gibran selalu berkomunikasi sama Allah. Apa kira-kira katanya? Tuhanku yang agung, kemauanmu lah yang berlaku dalam diriku. Doronganmu lah dalam diriku, yang merubah malam milikmu menjadi hari yang menjadi milikmu pula. Kami tak kuasa meminta apa-apa. Karena mereka alam, yang dikasih kuasa minta-minta kan kita. Sebab engkaulah maha tahu akan kebutuhan kami. Bahkan sebelum kebutuhan itu lahir dalam diri kami. Engkaulah kebutuhan kami. Engkaulah pemberi kami semua. Alam aja, meskipun dia tidak butuh apa-apa, dia tidak sedih, tidak senang, berdoa. Apalagi kita. Itu maunya Gibran. Kesenangan. Betapa seringnya dengan menyingkiri segala kesenangan, engkau hanya menimbun keinginan tersembunyi di relung kesadaran. Siapa tahu bahwa apa yang nampaknya lenyap sekarang dari permukaan hanya menanti saat kebangkitan di kemudian hari. Bahkan jasmani memahami kodratnya dan kebutuhan hak alamiahnya, serta tiada sudi mengalami tipuan dari akal manusia. Jasmani adalah kecapi jiwa, tergantung kepada manusia untuk menggetarkannya dengan petikan lagu merdu ataupun suara yang tiada menentu. Ya, apa sih kesenangan itu? Kesenangan itu, ya kalau bagi Gibran lagu kebebasan, maksudnya fitrah kita, natural kita. Allah menurunkan kita ke muka bumi itu bukan untuk sumpek-sumpek. Kita dikasih banyak sekali fasilitas itu untuk kita senang. Kita dikasih nafsu juga, asal nggak berlebihan itu biar kita bahagia. Kenapa nggak boleh berlebihan? Biar kita nggak susah akhirnya, bukan demi Allah. Senenglah, rayakanlah hidupmu. Semua makhluk nggak ada yang dikasih fasilitas untuk seneng. Kita yang dikasih. Jangan bikin Allah kecewa. Dikasih fasilitas semewah ini untuk seneng, untuk bahagia. Kita tiap hari mengeluh. Kita tiap hari sumpek. Itu paragraf kedua, dia nyindir orang-orang yang suka menyiksa diri. Sok menghindari kesenangan. Termasuk yang ndak nikah, ndak mau makan puasa terus-terusan. Yang sejenis itu. Katanya Gibran, itu cuma memendam saja. Pada saatnya dia bisa tampil, bisa ndadi. Ada orang demi spiritualitas, yang jasmani tak tinggal. Hati-hati, itu blunter, dia cuma dipendam. Itu yang bikin ada orang level spiritualnya tinggi, tiap tahun gonta-ganti istri. Ada kan yang kayak gitu. Dia belum selesai dengan nafsu seksnya. Awalnya, udah demi Allah, demi spiritualitas. Itu yang jasmani, nafsu-nafsu tak tinggal semua. Nggak, belum beres kamu di situ. Bereskan dulu urusan itu, baru naik kelas ke level spiritualitas. Penuhi dulu hak jasmaniyahmu, setelah itu naiklah ke level spiritual. Allah ngasih tubuhmu itu tidak untuk disiksa, jadi sumber kesusahan, kesengsaraan. Jadikan dia sumber kebahagiaanmu, jadikan dia kendaraanmu untuk menuju Allah, bukan malah disiksa. Itu maunya Gibran. Oke, bagaimana cara membedakan baik buruk dalam kesenangan? Pergilah engkau ke ladang, kebunmu, tamanmu, dan engkau akan mengerti bahwa bagi lebah menghisap madu adalah kesenangan. Namun bagi bunga memberikan madu adalah kesenangan juga. Untuk lebah, bunga merupakan pancaran kehidupan, dan untuk bunga, lebah merupakan duta kasih sayang. Bagi keduanya, sang lebah maupun sang bunga, memberi dan menerima kesenangan adalah kebutuhan dan keasyikan. Rakyat Orphelis, bersenang-senanglah bagikan bunga dan lebah. Maksudnya apa?
ikuti tuntutan fitrahmu sebagai manusia. Bukan sebagai malaikat, bukan sebagai setan. Berbahagialah di level manusia. Tidak usah menyiksa fisikmu, tapi juga tidak usah menyisihkan spiritualitasmu. Penuhi semua sesuai tuntutan fitrahmu. Sama seperti lebah dan bunga. Bahagialah, senang-senanglah. Kalau semuanya sudah terpenuhi, kamu pasti senang. Sudah jam 10. Dilanjutkan apa sudah? Sudah ya? Oke, cepet ya. Sesungguhnya ini agama. Apakah ada yang tanya, agama itu apa sih? Gibran jawabnya, Al-Mustafa jawabnya, loh, yang tak omongkan tadi semua itu apa? Bukan agama. Siapa sih yang mampu menguraikan jam-jam dan berkata, waktu ini adalah untuk Tuhan dan waktu yang lain adalah untukku. Saat ini diperuntukkan jiwaku dan yang lain adalah untuk badanku. Tidak. Segala hidup kita ini untuk Tuhan. Hubungannya sama agama. Tidak ada yang keluar dari agama. Dia yang mengenakan kesusilaan, laksana mengenakan baju pameran. Lebih baik telanjang, karena angin dan surya tiada akan melubangi kulitnya, sedang baju pameran rapuh terhadap cuaca. Kehidupanmu sehari-hari adalah rumah ibadah dan ibadah pula. Masukilah kehidupan itu dengan seluruh pribadi. Bawalah bersamamu segenap bajak, garu, pahat, dan kecapimu. Segala alat yang kau buat demi kebutuhan dan hiburanmu. A sampai Z-nya hidup kita itu agama. Agama itu tidak ada. Tidak harus yang berhubungan dengan Al-Ma'idah 51. Tidak harus yang berhubungan dengan semuanya agama. Tidak harus dipisah. Oh ini politik bukan agama, ini agama. Tidak. Yang kita omongkan tadi mulai makan, persahabatan, kebebasan, semuanya agama. Kerja semuanya agama. Tidak ada yang tidak agama. Kau hendak mengenal Tuhan, maka janganlah kau menjual. Janganlah kau menjadi pemecah masalah. Seyogyanya engkau pandang sekelilingmu dulu, dan di situ engkau akan melihat Tuhanmu sedang bermain dengan anak-anakmu. Dan layangkanlah pandangan ke angkasa raya, di sanalah ia bersemayam di antara mega-mega. Mengulurkan tangannya dalam kilat menggempita, dan turun sebagai hujan yang menyirami maya pada. Engkau akan menangkap pandangnya dalam senyuman bunga, lalu membubung tinggi sambil melambaikan tangannya. Dia menyalamimu dari pucuk pohon cemara. Kalau kita mau mengenal Allah, Allah sudah mengenali kita. Dia ada di sekeliling kita, dimanapun. Sejak tadi dia ikut ngaji ini. Tapi dia juga mengiringi hujan yang turun. Dia juga di mana-mana ada Allah. Lihatlah Allah. Kalau kamu bisa melihat adanya Allah di mana-mana, seluruh hidupmu adalah ibadah. Oke, kematian. Sesungguhnya engkau sendiri dapat menyelami rahasia kematian. Tapi betapa engkau akan berhasil menemukan dia selama engkau tidak mencarinya di pusat jantung kehidupan. Kehidupan dan kematian adalah satu, sebagaimana sungai dan lautan adalah satu. Getarmu menghadapi kematian ibarat gemetarnya anak gembala ketika berdiri di hadapan raja yang berkenan meletakkan tangan di atas kepalanya, pertanda restu dan sejahtera. Tidakkah sukacita si anak gembala di balik gemetarnya bahwasanya ia diperkenankan menerima restu sang raja? Namun demikian, bukankah penghargaan ini semakin membuat gemetar jiwa? Jadi, jangan takut dengan kematian. Kalau kamu berani hidup, pasti berani mati. Kematian itu, gambarannya Gibran sangat indah. Seperti anak gembala yang ketemu oleh rajanya, terus kepalanya dipegang. Itu dia mesti gemetar luar biasa. Gemetarnya bukan apa-apa, tapi antara takut, antara suka yang luar biasa, antara siap-siap mau dapat anugerah penghargaan dari si raja itu. Jadi gemetarmu menghadapi kematian bukan gemetar yang kecil hati, tapi
gemetar menyambut anugerah dari seorang raja, sementara engkau hanya anak gembala. Itu katanya Gibran. Padahal apa sih kematian itu selain telanjang di tengah angin serta luluh dalam sinar surya? Apakah arti nafas berhenti selain membebaskannya dari pasang dan surut ombak yang gelisah sehingga bangkit mengembang lepas tanpa rintangan menuju ilahi? Jadi kematian adalah kebebasan yang sejati, yang harusnya kita impi-impikan, karena itulah jalan kita bisa lepas dari penjara tubuh, bertemu dengan yang ilahi, raja dari segala raja. Perpisahan. Ini pidato perpisahannya. Ya. Rakyat Orvalis tercinta, dengarlah, sang angin telah memanggilku pergi. Tiada terburu aku seperti bayu itu, namun saatnya tak tertangguhkan lagi. Kami kaum pengembara yang senantiasa mencari jalan yang lebih sepi, tak pernah menyongsong pagi di tempat sama seperti kemarin yang masih kami huni, dan tak pernah menyambut fajar di tempat sama seperti kemarin kami akhiri. Bahkan selama bumi tidur, berkelana jualah kami. Kami benih tanaman dari jenis yang kuat bertahan, dalam keranuman dan isi hatilah letak alasan. Mengapa senantiasa kami terbawa, mengembara di atas pawana, dan tersebar kemana-mana. Tiada lama aku berada di tengah-tengahmu, terlebih lagi ucapan hati, amatlah singkatnya. Namun apabila gema tutur kataku tiada lagi mengiang di telinga kalian, dan ingatlah akan kasih sayangku yang telah pudar melenyap dari lubuk kenangan. Itulah saatnya aku akan datang kembali lagi untuk berbicara dengan hati yang bertambah kaya, dari bibir yang lebih pasrah kepada roh suci. Ya, aku akan kembali nanti bersama gelombang pasang samudra.